Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Alfiani, NIM G14160012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Kesehatan Masyarakat tahun 2014 sampai tahun 2018 menggunakan karatan samar. Dalam menyusun penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Akbar Rizky dan Bapak Muhammad Nur Aidi. Berikut merupakan pokok bahasan dalam presentasi saya saat ini. Berikut merupakan latar belakang penelitian saya. Analisis gerombol merupakan analisis peubah ganda yang memiliki tujuan menggerombolkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Analisis gerombol yang sederhana dan umum digunakan yaitu kerataan. Kerataan merupakan salah satu algoritma dalam penggerombolan objek ke dalam K-gerombol berdasarkan nilai jarak minimum antar objek dengan nilai pusat gerombol. Analisis gerombol yang sederhana dan umum digunakan yaitu kerataan. Kerataan merupakan salah satu algoritma dalam penggerombolan objek ke dalam K-gerombol berdasarkan nilai jarak minimum antara objek dengan nilai pusat gerombol. Metode kerataan memiliki beberapa keterbatasan saat data yang digunakan merupakan data pengamatan dengan terdapat periode waktu. Namun, metode kerataan dapat digunakan jika dilakukan peringkasan data. Peringkasan data yang dimaksud dapat berupa nilai rata-rata, median, dan atau menggunakan nilai simpangan baku dari pengamatan beberapa periode waktu tersebut. Penggunaan peringkasan data terkadang tidak dapat memperlihatkan pola data pengamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode lain untuk menggerombolkan data pengamatan dengan periode waktu. Kerataan samar merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada data pengamatan dengan beberapa periode waktu. Hasil penggerombolan kerataan samar adalah setiap objek memiliki derajat keanggotaan pada setiap gerombol. Derajat keanggotaan merupakan peluang setiap objek untuk masuk ke dalam masing-masing gerombol yang terbentuk, sehingga dengan data periode waktu dapat dihitung dengan rata-rata derajat keanggotaan masing-masing objek untuk menentukan suatu objek akan masuk ke dalam satu gerombol. Indikator kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pertumbuhan kesehatan juga memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin baik kualitas kesehatan masyarakat suatu negara, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia masih belum optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh pembangunan kesehatan masyarakat yang belum merata di setiap daerah, sehingga diperlukan pemetaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia secara nasional dengan menggunakan analisis gerombol. Penelitian ini akan melakukan penggerombolan provinsi di Indonesia menggunakan metode kerataan samar pada data indikator kesehatan masyarakat tahun 2014 sampai tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah menggerombolkan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesehatan masyarakat pada tahun 2014 sampai tahun 2018 menggunakan analisis gerombol kerataan samar. Selanjutnya, hasil penggerombolan tersebut digunakan untuk membuat pemetaan sebaran kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data tahunan profil kesehatan Indonesia berdasarkan provinsi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yang diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik. Peubah yang digunakan untuk membentuk indikator kesehatan masyarakat dipilih dengan mempertimbangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Gering et al. Tahun 2013 serta beberapa pertimbangan lain yang telah disesuaikan. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu pertama, melakukan eksplorasi data. Melakukan analisis eksplorasi data untuk mengetahui pola data masing-masing peubah dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan tahapan penggerombolan.
Sebelum melakukan analisis gerombol, menentukan banyaknya gerombol optimum dengan menggunakan indeks validitas fungsi objektif, rasio simpangan baku, koefisien siluet, dan indeks si benih. Selanjutnya yaitu melakukan analisis gerombol. Algoritma karatan samar menurut Besdek tahun 1981 adalah sebagai berikut. Selanjutnya melakukan evaluasi hasil gerombol. Pengulangan gerombol dilakukan sebanyak 100 kali ulangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil gerombol yang optimum. Selanjutnya, prosedur penelitian saya yang ketiga yaitu melakukan penggerombolan akhir. Setelah memperoleh hasil gerombol, gerombol tersebut dilihat karakteristiknya berdasarkan nilai pusat gerombol pada masing-masing peubah, kemudian diberikan label seperti contoh sebagai berikut. Pemberian label pada hasil gerombol dilakukan dengan mengurutkan nilai pusat gerombol pada masing-masing peubah hasil gerombol setiap tahun. Gerombol 1 akan dilabelkan untuk gerombol yang memiliki nilai pusat yang lebih tinggi, lalu gerombol 2 yang lebih rendah, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan tahap visualisasi hasil gerombol. Setelah hasil gerombol yang terbentuk, tahap akhir penelitian ini adalah melakukan visualisasi hasil gerombol yang telah dilabelkan ke peta Indonesia berdasarkan provinsi. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Eksplorasi data. Berdasarkan hasil box plot dan plot rataan dapat diketahui bahwa karakteristik masing-masing peubah setiap tahunnya berbeda. Sehingga jika menggunakan penggerombolan data beberapa periode waktu dengan peringkasan data, maka akan mengurangi karakteristik data asli. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penggerombolan karatan samar. Penentuan ukuran gerombol. Berdasarkan kriteria pemilihan ukuran gerombol yang digunakan, yaitu pada fungsi objektif dan rasio simpangan baku, dilihat berdasarkan penurunan yang drastis. Sedangkan dengan koefisien siluet yang berdasarkan nilai maksimum dan indeks si benih berdasarkan nilai minimum. Hasil indeks validasi dengan menggunakan fungsi objektif dan rasio simpangan baku, terjadi penurunan yang sangat besar antara 3 gerombol dan 4 gerombol. Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien siluet dan indeks si benih, 4 gerombol merupakan pilihan ukuran yang terbaik karena memenuhi kriteria nilai yaitu nilai maksimum pada koefisien siluet dan nilai minimum pada indeks si benih. Oleh karena itu, ukuran gerombol yang dipilih dalam analisis karatan samar penelitian ini adalah 4 gerombol. Berikut merupakan pemetaan hasil sebaran gerombol dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Terlihat beberapa pergerakan hasil gerombol pada provinsi tertentu dan terdapat beberapa provinsi yang tidak terjadi perubahan hasil gerombol. Hasil gerombol akhir. Berikut merupakan daftar hasil akhir sebaran provinsi untuk masing-masing gerombol yang disajikan pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, nilai derajat keanggotaan suatu provinsi untuk masuk ke dalam gerombol akhir yang terbentuk disajikan pada gambar box plot sebagai berikut. Nilai derajat keanggotaan gerombol akhir tersebut diperoleh dari nilai rata-rata dari nilai derajat keanggotaan hasil gerombol dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Provinsi yang memiliki nilai derajat keanggotaan relatif besar terdapat pada gerombol 4 dengan nilai 0,49. Sedangkan provinsi yang memiliki nilai derajat keanggotaan yang relatif kecil terletak pada gerombol 2 dengan nilai rataan 0,38. Selanjutnya, gerombol 1 dan gerombol 3 masing-masing gerombol memiliki nilai rataan derajat keanggotaan sebesar 0,45 dan 0,46. Hasil penggerombolan akan semakin jelas jika nilai derajat keanggotaan suatu provinsi semakin besar. Karakteristik hasil gerombol akhir. Hasil akhir metode karatan samar membagi provinsi di Indonesia menjadi 4 gerombol. Gerombol akhir yang telah terbentuk selanjutnya akan dideskripsikan berdasarkan karakteristik masing-masing gerombol. Karakteristik dari hasil gerombol yang dihasilkan dapat dilihat dari nilai rataan dan nilai simpangan baku masing-masing peubah yang mencirikan suatu gerombol. Nilai rataan untuk masing-masing peubah akan diberi peringkat tertinggi, kedua, dan ketiga.
Nilai rataan PUBA untuk setiap gerombol dan peringkat masing-masing gerombol dapat dilihat pada tabel berikut. Pemetaan hasil gerombol akhir. Berikut merupakan hasil pemetaan Provinsi Indonesia hasil gerombol akhir yang terbentuk berdasarkan indikator kesehatan masyarakat Indonesia. Karakteristik seluruh PUBA telah diwakili oleh masing-masing gerombol yang telah terbentuk. Hasil deskripsi penggerombolan tersebut akan memudahkan para peneliti untuk melihat provinsi yang membutuhkan perhatian khusus berdasarkan karakteristik masing-masing gerombol. Simpulan, penggerombolan provinsi di Indonesia menggunakan analisis gerombol kerataan samar berdasarkan indikator kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2018 menghasilkan jumlah gerombol optimum yaitu 4 gerombol. Gerombol 1 terdiri dari 13 provinsi yang dicirikan oleh tingginya indeks pembangunan manusia, prevalensi DBD, presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak, cakupan kunjungan neonatal 1, cakupan imunisasi dasar pada bayi dan cakupan balita ditimbang. Gerombol 2 terdiri dari 4 provinsi yang dicirikan oleh angka melek huruf yang tinggi. Selanjutnya, gerombol 3 yang terdiri dari 12 provinsi yang dicirikan oleh tingginya presentasi tempat-tempat umum yang memiliki syarat kesehatan. Gerombol 4 merupakan gerombol yang terdiri dari 5 provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia yang dicirikan oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi serta prevalensi TBC yang tinggi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian saya.